Sutra Teratai yang menakjubkan bab 10. Guru Dharma. Sunfasyang Sutra Teratai episode 1231. Memberikan obat sesuai gejala penyakit dan membabarkan dharma tanpa gentar. Bodhisattva dapat mendengarkan dan menegakkan ajaran, mengingat dan menjunjung segala maknanya tanpa pernah lupa. Dalam persamuhan besar dapat membabarkan dharma tanpa gentar. Tahu sepenuhnya bagaimana memberikan obat dharma untuk mengobati sesuai gejala penyakit, sesuai kapasitas dan sifat dari para makhluk. Senang membabarkan tanpa gentar, dengan kefasihan akan makna dan bahasa, membabarkan dharma tanpa gentar. Segala pandangan berbeda dapat ditaklukkan. Segala dharma benar dapat dipertahankan. Bodhisattva mendengarkan, dapat mendengar, dapat menerima dan menegakkan dharma, telah mendengarnya dan mengingat dalam batin. Tidak hanya mengingat dalam batin, tetapi semua prinsip dan amanah tidak dapat dilupakan. Dalam persamuan besar dapat membubarkan dharma tanpa gentar. Juga tahu sepenuhnya bagaimana memberikan obat dharma untuk mengobati segala penyakit. Ini artinya adalah kita membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Bagaimana sutra mengajarkan kepada kita bagaimana kita membacanya. Membaca sutra, meresapi ajaran ke dalam batin. Meresapi ajaran ke dalam batin juga mempertahankan ingatan. Membaca bukan hanya asal ada membaca saja. Membaca masih harus masuk ke dalam batin. Masih harus tanpa henti untuk mengingat kembali apa arti ajaran dari sutra. Apa jalinan jodohnya. Sang Buddha membabarkan sutra ini. Sutra ini mengajarkan kepada kita yaitu kapasitas kita sesuai dengan sutra ini. Memberitahukan kepada kita jalan dari sutra ini adalah agar kita dapat menjalaninya. Oleh sebab itu, setelah kita membaca sutra dan menerima ajaran, kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Maka dinamakan mengingat dan menjunjung. Harus sering mengingat, harus diterapkan dalam tindakan kita. Dalam setiap tindakan tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Segala maknanya merujuk pada prinsip kebenaran. Segala makna dan prinsip tidak dilupakan. Segala sesuatu di dunia juga memiliki prinsip kebenaran. Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap langkah yang kita jalankan, arahnya jangan menyimpang. Tiada kesalahan dalam tindakan. Semuanya adalah prinsip kebenaran. Jika kita dapat mengucapkan, mempraktikkan, dan mengingat semua ajaran, segala yang diciptakan oleh tindakan kita pasti tidak akan menyimpang. Oleh karena itu, dalam persamuan besar, kita dapat membabarkan dharma tanpa gentar. Karena perilaku kita menyatu dengan dharma. Apa yang didengar dan diucapkan, serta yang kita lakukan semuanya sejalan. Maka kita dapat dengan tenang berada dalam persamuan besar, membabarkan dharma kepada semua orang. Sebagaimana yang saya dengar, dalam sutra dikatakan seperti demikian. Mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Karena Buddha mengajarkan kita seperti demikian. Kita belajar seperti ini, maka kita melakukannya seperti ini. Kita melakukannya seperti ini, melakukan apa yang kita katakan, mengatakan apa yang kita lakukan. Ucapan dan praktik menyatu. Dengan demikian, membabarkan dharma tanpa gentar di kerumunan orang banyak. Oleh karena itu, tahu sepenuhnya bagaimana memberikan obat dharma untuk mengobati sesuai gejala penyakit. Semua makhluk di dunia memiliki tubuh dan batin yang tidak selaras. Alam semesta besar mengalami 4 unsur utama yang tidak selaras. Dalam alam semesta kecil, niat pikiran manusia yang tidak selaras. Karena niat pikiran kita yang tidak selaras, maka mudah timbul api kemarahan. Pasangnya air dari nafsu pikiran melewati setiap saat dengan pikiran kebodohan. Oleh karena itu, 4 unsur utama tidak selaras. Dalam lahan batin kita, sedemikian kering dan kekurangan dharma, ini adalah kebodohan. Ibarat bumi yang kekurangan air hujan. Air dharma tidak melembabkan lahan batin kita. Maka dalam lahan batin kita tidak dapat menanam benih kebajikan. Makanya menjadi bodoh. Bodoh adalah pikiran kebodohan. Para makhluk adalah demikian. Saat tanah, air, api, dan angin di alam semesta besar tidak selaras, akan menciptakan bencana alam. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Menciptakan kerisauan yang berlipat ganda di dalam batin kita. Inilah yang disebut batin kita sakit. Harus bagaimana jika batin sakit? Yaitu harus mempelajari Buddha Dharma. Praktisi Budi setiap hari membaca sutra dan mendengar sutra.
Bukankah tujuannya untuk memahami? Memahami bagaimana cara menyembuhkan penyakit seperti seorang apoteker. Harus cepat, harus tahu jenis obat-obatan, saat diri sendiri sakit, tahu jenis obat. Kita pun akan mengetahui cara menggunakan obat. Kita harus berikrar, harus masuk ke tengah orang banyak. Kita lebih perlu lagi untuk memahami jenis obat-obatan, dan memahami obat-obatan, kita baru dapat menyembuhkan batin yang sakit dari para makhluk. Oleh karena itu, kita harus tahu sepenuhnya bagaimana memberikan obat dharma untuk mengobati sesuai gejala penyakit. Untuk merespon penyakit para makhluk dan cara mengobatinya, di dunia ini sekarang alam semesta besar pun sedang sakit. Penyakit alam semesta besar, kita pun juga harus mengerti dari manakah asal penyakit dari alam semesta besar ini. Dari polusi udara dan tanah, sekarang disebut dengan karbon dioksida. Banyak sekali polusi. Ini menyebabkan seluruh udara dan tanah, sehingga alam semesta besar sakit. Bumi sudah demam, suhu udara pun naik. Mari kita lihat dunia. Dunia, 4 unsur utama tidak selaras, telah menyebabkan kesulitan dalam kehidupan. Seperti di Venezuela. Di negara ini sekarang, tahun 2016, terjadi inflasi yang tinggi. Semua harga barang dan perekonomian sangat tidak stabil. Dikarenakan negara tidak stabil, orang yang melakukan bisnis tahu bahwa harga akan naik lagi. Beberapa pengusaha segera menimbun barang dagang. Hati manusia penuh ketamakan. Maka di pasaran tidak ada lagi barang yang bisa dibeli. Orang yang biasa memiliki uang menimbun barang dagang. Toko biasa menjadi kosong dan tidak ada barang. Sehingga ada orang yang akan merampas. Seperti makanan pokok mereka adalah tepung jagung. Tepung jagung ini bahan makanan yang utama. Semua ini oleh tokoh yang kaya, setelah ditimbun seperti ini, otomatis harganya menjadi naik. Satu bungkus awalnya mata uang lokal mereka, satu bungkus 250 Bolivar Venezuela. Mata uang sekarang adalah 800 NT. Sekarang 2016 mengalami inflasi. Naik hingga berapa? Naik hingga satu bungkus mencapai 2.500 Bolivar Venezuela. Ini berarti mata uang Taiwan 8.000 NT. Orang yang miskin ini dengan sendirinya tidak akan mampu membelinya. Sehingga ada orang yang miskin, ini mereka akan menjarah. Ada yang tidak terlalu miskin, tetapi dikarenakan inflasi yang tinggi seperti ini, kenaikan harga yang tidak masuk akal sehingga ada orang yang mengambil kesempatan. Melihat orang yang miskin sedang menjara, orang yang kategori biasa juga akan ikut menjara. Hingga membuat masyarakat sangat kacau. Sebutir benih kita telah bertahun-tahun di Venezuela, dia bersumbangsi dengan diam-diam. Tetapi dia hanya seorang diri. Dia harus memulainya dari diri sendiri. Dia harus menjalankan toko, yaitu hypermarket. Dia adalah seorang yang berprinsip tokonya tidak akan pernah menimbun barang, juga tidak akan menaikkan harga. Menaikkan harga yang tidak masuk akal. Jika ada orang yang demikian, dapat dikatakan menghargainya. Datang ke tokonya untuk membeli barang, dengan ini terbaris mengikuti antrian untuk membeli. Selain menghargainya karena harga barang yang masuk akal, di luar itu, karena dia beberapa tahun ini terus masuk ke daerah-daerah yang kesulitan, untuk memberikan perhatian kepada orang yang miskin, demi murid-murid keluarga miskin, sekolah, dia peduli pada semuanya. Seperti ada satu ketika di sekolah, dia mau pergi ke sekolah untuk membantu anak-anak itu. Pergi melihat sekolah, sekolah seharusnya adalah waktu belajar. Mengapa seluruh sekolah itu kosong? Semua kelas kosong, terlihat. Di dalam kelas ada grafiti, sembarangan lukis. Di dalamnya begitu amburadul. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata murid-murid semuanya lapar dan guru juga tidak ada semangat untuk mengajar. Karena inflasi mau pergi membeli barang, jadi di dalam sekolah semuanya kacau balau. Dia, Wu Ranyun, bibit pertama kita. Dia dengan segera memikirkan cara bagaimana untuk membantu sekolah ini. Dia tahu di tempat itu terdapat lebih dari 200 mahasiswa. Dia sudah memahami apa yang dibutuhkan oleh para siswa ini. Berdasarkan daftar nama siswa, telah menyiapkan jumlah yang dibutuhkan. Relawan, karena dia sudah terbiasa memberi sumbangsi, juga ada relawan, di antara para relawan juga ada polisi. Keamanan daerah tersebut tidak baik, sehingga membantu dia mengirimkan barang-barang ini sampai ke sekolah. Di saat mau menurunkan barang ini, kepala sekolah tidak mengetahui bahwa setiap barang ini semuanya sudah terdaftar. Kepala sekolah terlebih dahulu memindahkan 2 bagian. Kemudian oleh seorang polisi wanita yang membantu membongkar barang di tempat itu menemukan hal tersebut dan memberitahukan kepada Ranyun
Kepala sekolah melakukan tindakan seperti itu. Dia mulai seperti itu. Menjelaskan makna ceci kepada kepala sekolah, lebih lanjut dia menjelaskan. Di tempat itu adalah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Demi untuk orang-orang miskin ini. Kekuatan pangan saat ini, ada uang juga tidak dapat membeli apapun. Anak-anak ini dia sudah datang demi untuk anak-anak ini. Setiap bagian sudah ada di dalam daftar nama. Dari semangat Ceci menceritakan banyak prinsip kebenaran kepadanya. Kepala sekolah sendiri merasa malu mengeluarkan barang-barang itu seperti itu. Dia mengungkapkan penyesalannya. Bersedia bergabung sebagai relawan. Ini menggambarkan bagaimana di tempat itu masyarakat sudah kacau sampai pendidikan juga kacau. Dia berada di tempat itu bersumbangsi seperti ini, namun juga belum bisa menstabilkan masyarakat di sana. Namun setidaknya tindakannya juga sudah membimbing tidak sedikit orang. Sudah mengarah pada cinta kasih, sehingga semua orang datang melindungi tokonya. Semua orang mau hormati tindakannya yang demikian, sehingga secara bertahap juga ada sekelompok besar orang yang tersentuh dan berubah. Sehingga warga negara ini, polisi, dan lainnya, semua orang telah mengungkapkan bahwa bersumbangsi sebenarnya merupakan hal yang begitu menyenangkan. Ternyata juga bisa membuat mereka dihormati, seperti contoh toko Ranyun. Awalnya tokonya juga pernah dikerumuni oleh banyak orang yang tidak tahu aturan, menyebabkan kerusakan pada tokonya. Dia sangat berani keluar dan berkata kepada semua orang. Dia berkata bahwa dia berada di tempat ini, di negara ini. Dia tidak merasa bersalah. Dia membuka usaha di tempat ini. Adalah demikian bersumbangsi. Tidak pernah menaikkan harga karena kelangkaan barang. Sama sekali tidak pernah. Harganya selalu adil. Beberapa tahun ini selalu mempertahankan semangat melayani masyarakat. Bersumbangsi demi cinta kasih. Kalian semuanya demikian datang merusak tokoku, tidak menguntungkan siapapun. Tokoku telah mengalami kerusakan, saya tidak dapat seperti dulu. Melakukan usaha dengan hati yang aman untuk menyediakan apa yang kalian butuhkan. Demikian tidak ada guna bagi siapapun. Jadi mereka yang telah menerima bantuannya, mereka yang menjadi sukarelawan berdiri untuk berbicara atas namanya. Benar, sekarang ada berapa banyak orang yang berhati nurani. Bos yang seperti ini membuka toko yang begitu besar untuk menyediakan kebutuhan kita agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Jika kita tidak melindungi dan mendukungnya, lalu siapa yang berani di negeri ini berbisnis dengan hati nurani? Jadi semua orang pun meletakkan dengan begitu sikap menjadi melunak dan mulai menyadari bahwa ini adalah salah. Toko ini berbeda dari yang lain. Jadi orang lain dalam berbisnis sebentar-bentar timbul kondisi kacau. Pusat perbelanjaannya saat ini, pusat perbelanjaan dia setiap hari selalu begitu teratur. Ada polisi yang secara proaktif datang untuk membantu menjaga ketertiban. Sebenarnya, bahkan tanpa polisi semuanya akan tetap berjalan lancar untuknya. Ini adalah menyatakan, bodhisatwa, perilakunya rela untuk bersumbangsi, menggunakan perilaku dan tindakannya di tempat tersebut. Meskipun lingkungan masyarakat yang sangat kacau, dia tak gentar membeberkan dharma kepada orang banyak. Pada saat terjadi kekacauan, dia mampu tampil untuk berbicara. Masyarakat ini sudah kacau, sudah memiliki penyakit. Dia mengetahui sumber penyakit tersebut adalah korupsi negara. Bermula dari para pengusaha menimbun barang, dengan demikian menaikkan harga. Dia pasti harus bertindak untuk dilihat orang lain. Dia melakukan hal yang seharusnya dilakukan, menenangkan sebersinian yang tidak sesuai aturan dari setiap orang. Jika pada beberapa toko yang satu bidang dengannya juga telah melihat juga mulai perlahan-lahan menstabilkan kondisi perdagangan di masyarakat ini adalah tahu sepenuhnya bagaimana memberikan obat dharma untuk mengobati sesuai gejala penyakit, sesuai kapasitas dan sifat dari para makhluk. Senang membabarkan tanpa gentar. Kapasitas dan sifat dari para makhluk, situasi di masyarakat, bagaimana hati manusia di masyarakat, mengikuti tempat tersebut. Dia dengan tubuh transformasinya demikian menyebarkan dharma, mempraktikkan. Kita juga sama, masuk ke tengah kerumunan semacam ini adalah perilaku kita. Mengatakan apa yang kita lakukan, melakukan apa yang kita katakan. Terhadap dharma kita benar-benar masukkan ke dalam batin, sesuai dengan dharma, sesuai dengan prinsip kebenaran. Demikian kita mempraktikkan, demikian melakukan, demikian mengucapkan. Ucapan dan praktik menyatu sehingga segala pandangan berbeda dapat ditaklukkan. Segala dharma benar dapat dipertahankan. Apabila kita semua dapat membangkitkan hati bodhisatwa, mendengarkan dharma, menghirup dharma, meyakini, menjaga dan mengamalkan, mengingat dan menjunjung tanpa pernah lupa. Prinsip kebenaran ini selalu diingat.
Dengan sendirinya ucapan dan praktik akan menyatu dalam persamuan besar, membabarkan dharma tanpa gentar. Kita bisa mengetahui penyakit pada manusia, penyakit pada batin manusia, penyakit di antara langit dan bumi, penyakit dari masyarakat. Kita bisa memberikan obat yang sesuai untuk mengobati penyakitnya. Ini adalah yang harus kita sangat pahami terlebih dahulu. Kapasitas dari manusia, dari masyarakat di dunia ini, kita harus sering menunjukkan, mengatakan dan melakukan dengan sendirinya. Kita dengan kefasihan akan makna dan bahasa, membabarkan dharma tanpa gentar. Harus sering mengatakan, tanpa gentar secara alami, segala pandangan berbeda. Cara pandang yang berbeda, dengan sendirinya perlahan-lahan bisa menjadi sama. Seperti toko-toko tersebut. Melihat toko milik Wu Ranyun, bisa begitu aman, semuanya juga pelan-pelan bisa terpengaruh secara alami. Orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda, perlahan juga bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi, segala dharma benar dapat dipertahankan. Jadi kita harus bersungguh hati. Segala dharma semuanya berada di dalam setiap tindakan kita. Di dalam sutra dikatakan demikian. Seandainya ada orang yang berkesempatan untuk melihat stupa ini, bernamaskara dan memberi persembahan, engkau hendaknya tahu bahwa orang ini telah dekat dengan Anuttara Samyak Sambodhi. Kita telah membahas stupa ini sebelumnya. Itu adalah tempat adanya sutra dan dharma. Boleh membangun stupa, yaitu di tempat itu ada keberadaan dharma. Ada tubuh Buddha seutuhnya. Ada dharmakaya Buddha di tempat itu. Jika ada orang melihat stupa semacam ini, itu adalah tempat di mana Buddha Dharma berada. Tempat yang mengungkapkan keagungan dharma. Seharusnya memberi hormat dan memberi persembahan. Engkau hendaknya tahu, yaitu orang-orang ini melihat prinsip kebenaran ini. Bisa berlatih sesuai dengan prinsip, meyakini dan menerima serta mengamalkan sesuai yang diajarkan. Orang seperti ini dengan sendirinya dia akan secara bertahap melewati Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu bisa mendekati pencerahan sempurna. Pengetahuan benar, pandangan benar, dan pencerahan sempurna membuat dharma ini dapat masuk menjadi hati diri sendiri. Diri sendiri mampu untuk mempraktikannya. Setiap orang pada dasarnya memiliki stupa puncak burung nazar. Stupa ini ada di dalam hati kita. Selanjutnya sutra mengatakan, Baik saja Raja, banyak orang, para perumah tangga dan monastik yang mempraktikkan jalan bodhisattva. Seandainya tidak berkesempatan untuk melihat, mendengar, membaca, melafal, menyalin, menegakkan, atau memberi persembahan pada sutra teratai ini. Sang Buddha sekali lagi memanggil Baishaji Raja dan berkata, banyak orang, sangat banyak. Ada orang yang sudah merupakan bodhisattva perumah tangga, ataupun yang sudah menjadi monastik. Seandainya tidak berkesempatan untuk melihat, tidak berkesempatan untuk melihat berarti masih belum atau tidak melihatnya. Mendengar, membaca, menyalin dan menegakkan sutra ini. Maksudnya adalah sutra teratai ini. Sutra ini orang yang belum bisa memberikan persembahan, walaupun dia adalah perumah tangga, atau bahkan dia adalah seorang monastik. Ada niat untuk mendengar dharma, ada niat untuk membina diri. Akan tetapi dia tidak mempunyai jalanan jodoh ini. Untuk bersentuhan dengan sutra ini atau setelah bersentuhan, dia tidak bisa mendengar, tidak bersedia membaca dan melafalkan, menerima dan menegakkan. Jika demikian, engkau hendaknya tahu. Bagian sutra berikutnya mengatakan, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini belum secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Seandainya berkesempatan untuk mendengarkan kitab sutra ini, barulah mereka dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Seperti ini. Walaupun sudah monastik, para perumah tangga masih belum berjodoh membaca dan melafalkan, menerima dan menegakkan kitab sutra tersebut. Kita harus tahu kalau orang-orang ini belum secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Orang seperti ini mempraktikkan kebajikan, membangkitkan tekad dan membangun ikrar, masih belum cukup, walaupun sudah menjadi monastik. Walaupun para perumah tangga yang mempelajari ajaran Buddha, dia hanya tahu hukum sebab akibat. Tahu, jangan melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Masih belum membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Jadi masih belum secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Mereka masih belum tahu akan dharma ini. Engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini belum secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Hendaknya tahu kalau orang-orang seperti ini belum mampu secara baik mempraktikkan jalan dari praktik kebajikan yang istimewa bagi para bodhisattva ini. Seandainya berkesempatan untuk mendengarkan kitab sutra ini, barulah mereka dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva.
Seandainya benar-benar telah melihat sutra ini, pernah mendengar sutra ini, juga telah menerima dan menegakkan, mempraktekkan dharma dari sutra ini, barulah dapat benar-benar mempraktikkan jalan bodhisattva. Demikianlah dikatakan secara sederhana. Maka dikatakan orang-orang ini hendaknya tahu adalah belum benar-benar membangkitkan hati bodhisattva, masih belum benar-benar memperoleh praktik kebajikan yang istimewa. Kita harus benar-benar membangkitkan tekad luhur bodhisattva, harus membangun 4 ikrar agung, harus memiliki 4 sifat luhur Cattvari Aparamanani, barulah benar-benar jalan bodhisattva yang istimewa. Belum secara baik mempraktikkan terhadap segala ajaran sebelumnya, belum mampu menyadarkan secara terampil. Sekiranya mendengarkan sutra ini dapat segera masuk ke dalam pengajaran sempurna. Ini dan dinamakan penyadaran terampil. Adalah yang disebut secara baik mempraktikkan. Oleh karena itu, belum secara baik mempraktikkan. Belum secara baik mempraktikkan artinya semua yang dulu dikatakan. Belum mampu menyadarkan secara terampil, sekiranya mendengarkan sutra ini dapat segera masuk ke dalam pengajaran sempurna. Ini dinamakan penyadaran terampil. Ini dinamakan secara baik mempraktikkan. Orang yang belum secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva adalah belum mampu menyadarkan secara terampil, yaitu membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Terjun ke dalam kerumunan orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Hendak menyelamatkan para makhluk, Anda harus menggunakan berbagai metode terampil. Harus mengajari sesuai kapasitas. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Harus dengan penyadaran terampil, yaitu sesuai dengan kapasitas para makhluk. Menyelamatkan dan menyadarkan para makhluk jika belum mendapatkan sutra teratai. Tidak mengetahui metode di dalam kerumunan orang banyak. Berada di dunia untuk memperlancar, untuk menyadarkan secara terampil para makhluk. Jadi, sekiranya mendengarkan sutra ini, seandainya mendengarkan kitab sutra ini yaitu Sutra Teratai, dapat segera masuk ke dalam pengajaran sempurna. Sutra Teratai adalah ajaran sempurna, dapat segera masuk ke dalam pengajaran sempurna. Ini dinamakan penyadaran terampil. Sebelumnya pernah dikatakan, ini dinamakan secara baik mempraktikkan. Oleh karena itu, seandainya berkesempatan untuk mendengarkan kitab sutra ini, barulah mereka dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Bahkan bila ada orang pernah mendengar sutra ini, benar-benar adalah jalan yang sangat penting. Makanya dikatakan, barulah mereka dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Disebutkan baik dalam mempraktikkan jalan istimewa dari bodhisattva ini. Kitab sutra, naskah sutra mengatakan seperti demikian, yaitu, bahkan bila ada orang pernah mendengar sutra ini, benar-benar adalah jalan yang sangat penting. Ini adalah yang tersembunyi di dalam batin Sang Buddha. Sang Buddha selama 40-an tahun, selama 40 tahun lebih setelah mencapai kebudaan. Dharma ini, harapan mendasar Buddha dilindungi seperti ini. Terus dilindungi di dalam batinnya, yakni Sutra Teratai. Para Buddha memiliki ajaran yang sama. Kitab sutra ini adalah jalan yang sangat penting, sehingga barulah mereka dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Karena ini adalah yang Sang Buddha lindungi di dalam batinnya. Hendak demi para makhluk membawakan ajaran yang sangat penting. Ajaran yang sangat penting adalah secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva, yakni semua sutra dan segala sastra. Satu-satunya tujuan adalah berharap para makhluk dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Ini disebutkan seperti demikian di bagian naskah sutra ini, yaitu menyebutkan, baik dalam mempraktikkan jalan istimewa dari bodhisattva ini, ingin melengkapi jalan bodhisattva yang istimewa ini, bodhisattva harus dilengkapi dengan ajaran tertinggi dari Tathagata. Para bodhisattva dilengkapi dengan ajaran tak terhingga dari Tathagata, kemudian dalam memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, tidak melekat pada beraneka ragam dharma yang dipraktikkan. Inilah makna dari dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Bodhisattva bukan hanya memegangkan tekad bodhisattva saja sudah cukup. Dia harus dari kalpa tak terhingga, tak henti-hentinya terus berlatih. Harus tanpa henti memohon dharma. Dharma meresap ke dalam hati. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya mengakumulasi ajaran tak terhingga dari Tathagata. Ini adalah bodhisattva. Dengan ajaran mana tak terhingga dari Tathagata, ini adalah harus memberi manfaat bagi diri sendiri. Di saat bersamaan juga harus memberi manfaat bagi orang lain. Dalam proses pelatihan diri, ini juga adalah bermanfaat bagi diri sendiri. Walaupun terjun ke dalam masyarakat, namun juga lagi menjalin jodoh baik, menciptakan berkah. Namun menciptakan berkah menjalani jodoh balik, balasan kembali, adalah mendapatkan rasa hormat bagi diri sendiri. Barusan Venezuela, sekelompok relawan. Bukankah mengatakan demikian?
Bersumbangsi sangat bersukacita. Sebenarnya sumbangsi begini adalah menerima penghormatan dari orang, adalah diri sendiri mendapatkan manfaatnya. Tidak salah, ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri. Meskipun kita bersumbangsi, sebenarnya juga memberi manfaat bagi diri sendiri. Namun memberi manfaat bagi diri sendiri, kita harus memberi manfaat bagi orang lain. Dharma, kita harus sangat giat memohonnya. Setelah mendapatkan dharma ini, kita sangat menghayati dan memahaminya. Kita mesti harus berbagi kepada yang lainnya. Dharma ini meresap ke dalam batin kita. Dalam kehidupan sehari-hari saya bisa berubah. Pandangan saya terhadap masalah ini dengan dharma ini bagaimana menyatunya. Ini adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Seandainya kita bisa sangat jelas akan dharma ini terhadap benda dan masalah, maka bisa menyatu dengan kebenaran. Masalah dan benda bisa menyatu dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran digunakan pada orang, masalah, dan benda. Seandainya demikian, ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak melekat pada beraneka ragam dharma yang dipraktikkan. Dalam melatih diri, kita benar-benar harus membuka hati kita lebar-lebar, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, dan berpadu dengan benda-benda langit. Tiada kemelekatan yang demikian, tidak ternoda, tidak terpengaruh oleh berbagai wujud rupa dan suara dari tengah orang banyak yang akan menodai batin kita. Jika kita dapat memahami ajaran secara tuntas, maka tidak akan ternoda. Tidak melekat, maka tidak akan ternoda. Arti dari dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva, kita harus dengan sungguh-sungguh membuka secara luas hati kita. Harus sungguh-sungguh mempelajari dan memahami Dharma Buddha. Mendengar satu Dharma harus senantiasa menyimpan dalam batin. Harus mengingatnya. Harus mengingat dan menegakkan. Jangan melupakan beraneka ragam prinsip kebenaran. Mengangkat tangan atau menggerakkan kaki. Semuanya tidak lain adalah Dharma. Harus menggunakan dharma ini, harus berdiam dalam batin kita. Setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Stupa puncak burung nasar kita sudah terlihat oleh orang lain, sehingga membuat batin orang lain bersukacita. Stupa puncak burung nasar dapat dibangun di mana saja. Di dalam batin setiap orang, terdapat stupa puncak burung nasar. Jika kita memahami bahwa dalam batin terdapat stupa puncak burung nasar, maka dharma dapat ditemukan di mana saja. Oleh karena itu, jikalau batin manusia memiliki pikiran jahat, kita dapat mengobati dengan ajaran dari kendaraan manusia dan dewa. Tanpa diri sendiri melekat pada alam manusia dan dewa, pemikiran tetap berada di dunia. Jadi kita mengobati dengan ajaran dari dua kendaraan tanpa melekat pada jalan dari dua kendaraan. Baik mengubah diri sendiri ataupun orang lain. Semuanya seperti ini. Jadi tiada satu ajaran yang bukan ajaran dari paramita. Inilah benar-benar secara baik menegakkan sutra ini. Benar-benar dapat secara baik mempraktikkan jalan bodhisattva. Jika kita memahami dharma dengan baik dan kita berhadapan dengan orang yang tidak baik. Ada orang jika batinnya timbul pikiran jahat, bagaimana kita harus mengubah mereka? Kita harus menggunakan ajaran dari kendaraan manusia dan dewa. Ajaran alam manusia dan alam surga. Harus melakukan perbuatan baik. Apakah mengerti? Dunia manusia, jangan melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Melakukan kejahatan, ada balasan karma buruk. Balasan karma buruk mengarah ke tiga alam kelahiran rendah. Kita harus mengamalkan segala kebajikan. Di dunia kita dapat memperoleh kekayaan dalam hidup kita dan memperoleh berkah dilahirkan di alam surga di masa mendatang. Kita menerapkan prinsip kebenaran ini terhadap orang umum yang batinnya timbul pikiran jahat. Kita bersungguh hati secara bertahap agar mereka bisa menghayati hukum sebab akibat kebajikan dan kejahatan. Ini disebut ajaran dari kendaraan manusia dan dewa untuk mengobati mereka tanpa diri sendiri melekat pada alam manusia dan dewa. Kita menerapkan ajaran ini untuk mengobati orang yang demikian. Akan tetapi diri kita sendiri tidak melekat padanya. Melakukan perbuatan baik adalah untuk mencari kelahiran kembali di alam surga. Tidak demikian. Kita berharap untuk menapaki di jalan bodhisattva. Kita bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa berpikir mendapatkan imbalan apapun. Jadi bodhisattva pada dasarnya adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Maka disebut tanpa melekat pada alam manusia dan dewa. Namun ketika kamu bertemu dengan orang demikian, kamu harus menerapkan ajaran alam manusia dan surga dan hukum sebab akibat. Berbagi dengan mereka konsep balasan karma, kebajikan, dan kejahatan. Ini adalah menerapkan suatu cara. Metode terampil, metode untuk membimbing para makhluk dengan terampil. Namun pengajaran demikian, dari kita sendiri tidak melekat pada ajaran tersebut. Jadi pemikiran tetap berada di dunia, jadi kita mengobati dengan ajaran dari dua kendaraan. Kalau kita sudah dalam pelatihan diri, namun pikiran kita masih berada di dunia, ada yang akan berkata,
dunia manusia juga bagus. Berbuat hal baik dan sebagai manusia juga hal yang tidak buruk. Kita harus segera mengobati mereka dengan ajaran dari dua kendaraan. Memberitahu mereka, meskipun dunia manusia bagus, namun apakah kamu tahu tentang 4 kebenaran mulia? Ada yang masih melekat pada dunia ini. Mereka tidak pernah menderita. Jadi mereka tidak melakukan apapun di dunia ini. Jadi kita harus membantu dan memberitahu mereka bahwa hidup ini tidak kekal. Ketidakkekalan hadir seketika banyak penderitaan di dalam hidup. Dan kita harus memberitahu mereka agar mereka paham bagaimana dunia ini. Ini adalah ajaran dua kendaraan. Kita menggunakan ajaran tentang 4 kebenaran mulia dan 12 nidana untuk mengobati mereka, agar mereka dapat masuk ke dalam pintu ajaran Buddha dan membina diri dengan sungguh-sungguh. Bila mereka memperhatikan 4 kebenaran mulia dan ajaran 12 nidana, mereka sudah memasuki jalan kebudaan dan sedang menghapuskan kekotoran batin. Inilah bagaimana menggunakan ajaran dua kendaraan untuk mengobati mereka. Ini juga adalah penyadaran terampil. Sang Buddha menggunakan metode seperti ini selama 40 tahun lebih. Menghadapi para murid yang berada pada dua kendaraan, mengajari dengan demikian, membuat mereka telah mencapai dua kendaraan, namun tanpa melekat pada jalan dari dua kendaraan. Sang Buddha saat ini ingin menyampaikan kepada kita agar tidak melekat pada tahapan dua kendaraan. Kita masih memiliki ruang untuk berjalan maju ke depan. Sang Buddha menggunakan metode demikian terhadap makhluk awam pada umumnya. Orang yang belum bertemu dengan ajaran Buddha, pikiran mereka masih terus bergolak. Niat pikiran buruk masih terus bermunculan. Kita harus menggunakan hukum sebab akibat membimbing mereka. Jika mereka sudah memiliki minat terhadap ajaran Buddha, kita mengajarkan mereka bagaimana merenungkan praktik dari ketidakkekalan, membimbing secara perlahan dalam tahapan dua kendaraan, perlahan membimbing dari Vaipulya ke Prajna, demikian tahap demi tahap dijalani, namun tidak ada ketamakan melekat pada harapan tersebut sehingga baik mengubah diri sendiri ataupun orang lain semuanya seperti ini. Kita membimbing para makhluk, semuanya adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Tujuan kita bukan pada dharma duniawi, bukan pada ajaran dari dua kendaraan. Tujuan kita adalah kendaraan besar, maka kita harus membangkitkan tekad dari kendaraan besar yaitu melewati jalan bodhisattva. Sehingga baik mengubah diri sendiri, batin kita sendiri harus murni. Mengubah orang lain, semuanya seperti ini. Adalah demikian. Kita harus menggunakan cara demikian melewatinya. Dulu batin kita ada kalanya bisa timbul niat jahat. Dulu sewaktu manusia awam, pelan-pelan kita memahami Dharma Buddha dan menerima ajaran Buddha. Telah mulai praktik pada dua kendaraan. Sekarang kita tahu mestinya menuju kendaraan besar. Maka ini adalah mengubah diri sendiri ataupun orang lain. Semuanya seperti ini. Harus melewati Dharma Duniawi. Ajaran dua kendaraan. Jadi tiada satu ajaran yang bukan ajaran dari paramita, yaitu menyeberang ke pantai seberang. Tidak ada satu ajaran yang bukan dari manusia awam, ketidaktahuan, kerisauan, dan karma buruk, menyeberangi sungai kerisauan, sampai di pantai seberang orang suci, sehingga setiap ajaran tidak lain adalah paramita. Paramita adalah membimbing sebagai pantai seberang, yaitu pergi ke pantai seberang, yaitu harus tiba di pantai seberang, menyeberang ke pantai seberang, artinya adalah membimbing. Ini disebut menyadarkan secara terampil. Inilah benar-benar secara baik menegakkan sutra ini. Sutra ini bila kita dengan hati ikhlas, baik-baik menerima dan menegakkan sutra ini, dapat secara baik mempraktikan. Ini adalah orang yang sangat baik mempraktikan, yaitu jalan bodhisattva. Saudara sekalian, jangan melekat. Bila melekat pada ajaran yang dipraktikan, menjelek-jelekan ajaran lain kalau semuanya adalah bukan dharma. Seandainya melekat pada ajaran yang dipraktikan dan menjelek-jelekan ajaran lain, kalau semuanya adalah bukan dharma, ini disebut praktik dari ketidakbajikan. Semuanya belum melihat, mendengar, membaca, atau melafalkan sutra teratai ini. Ada orang yang seperti ini. Saya melihat diri sampai di sini aja. Kalau dilanjutkan lagi akan terlalu mendalam. Saya tidak mau. Seperti saat Sang Buddha dari awal mulai pembabaran, ada orang yang merasa ini bukan yang ingin saya dengar. Dia akan meninggalkan tempat itu. 5.000 orang meninggalkan tempat persamuhan. Dia cuma melekat pada dharma duniawi pada masa lalu. Ajaran dua kendaraan hanya melekat di sana, berlama-lama di tempat itu. Benar-benar harus masuk ke jalan bodhisattva. Dia menolak. Diri sendiri tidak mau menerima. Tentu saja dia tidak mendapatkan dharma ini. Sehingga menjelek-jelekan ajaran lain kalau semuanya adalah bukan dharma. Merasakan kalau yang dibicarakan orang lain, dulu saya telah mengetahui. Masa mendatang saya tidak perlu dengar banyak lagi. Dia hanya bertahan di sana saja. Sehingga praktik dari ketidakbajikan ini tidak sempurna. Karena hendak sampai di sutra teratai barulah ajaran yang sempurna.
Maka ini bukanlah praktik kebajikan, adalah semuanya belum melihat, mendengar, membaca, atau melafarkan sutra teratai ini. Demikian ada pandangan yang menyimpang. Dia hanya bertahan pada masa lalu. Dia tidak bersedia maju ke depan. Seperti bab perumpamaan kota gaib. Jalan di depan sangat bahaya. Saya sangat lelah, saya sampai di sini saja. Demikianlah. Singkat kata, kita belajar ajaran Buddha. Harus menapaki jalan agung Bodhisattva. Sutra adalah jalan. Jalan harus ditapaki. Sutra yang dibabarkan Buddha adalah membuat kita berjalan di jalan yang bisa tembus. Jangan takut, maju terus ke depan, bisa sampai pada tingkatan Buddha. Bila kita tidak akan menyerah di tengah jalan, selamanya akan bertumbuh lahir dalam 6 alam kehidupan. Tidak bisa memutuskan sendiri, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.